kita yang berikutnya, yaitu terkait dengan Wahli NTT gelar konsultasi daerah lingkungan hidup tahun 2024. Di ujung telepon sudah bersama kita Direktur Wahli NTT, Bapak Umbu Wulang Tanah Amah Paranggi. Selamat pagi Pak Umbu. Selamat pagi pemirsa RRI. Apa kabar pagi hari ini Pak Umbu? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Oke, menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI ND ini tentunya Wahli selalu komit ya terkait dengan gelar konsultasi daerah lingkungan hidup tahun 2024 dengan pemilihan atau kepemimpinan baru untuk NTT ya. Begitu Pak Umbu ya. Ya. Oke, dan baru-baru ini gelar konsultasi daerah lingkungan hidup ya 2024 begitu Pak Umbu? Iya. Oke. Selesai kemarin. Kemarin berapa hari kegiatannya? 2 hari. 2 hari kegiatannya. Oke. Dan apa saja yang dibicarakan pada pertemuan itu Pak Umbu? Iya. Adalah Wahli NTT kali ini mengangkat tema terkait dengan mengukuhkan gerakan ekologis melawan dehumanisasi di Nusa Tenggara Timur dan beberapa agenda, satu agenda internal yang terkait dengan penguatan kapasitas organisasi, yang kedua juga agenda terkait dengan program-program atau komitmen politik lingkungan dalam 1 tahun ke depan, dan yang ketiga itu membahas terkait dengan penguatan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada September tahun 2025 mendatang. Saya kira 3 agenda itu menjadi agenda utama dalam sidang baik sidang pleno maupun sidang komisi 2 hari kemarin di konsultasi daerah lingkungan hidup. Iya, dan ini yang terlibat dari pertemuan ini dari mana saja Pak Umbu? Ya, yang terlibat dalam pertemuan ini tentu saja eksekutif daerah Wahli NTT, Dewan Daerah NTT, 27 lembaga anggota yang tersebar di Kepulauan Flores, Kepulauan Timur, dan Kepulauan Sumba, dan juga dari perwakilan dari eksekutif nasional Wahli. Dan sebelum kami menyelenggarakan agenda internal, kami juga menyelenggarakan diskusi publik yang terkait dengan tema Quo Vadis Mutis ya, soal perubahan status Mutis dari cagar alam menjadi taman nasional. Dan kesepakatannya seperti apa? Ya, dalam kesempatannya kita menghadirkan beberapa rekomendasi ya, terutama bagi pemerintah daerah ya di Nusa Tenggara Timur, dan itu ada 13 rekomendasi yang kami hasilkan. Beberapa dari antara 13 itu tentu saja kami mendorong pemerintah untuk segera ya ke depan itu membangun komitmen dan aksi nyata untuk pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam di NTT, karena kita tahu NTT ini salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, baik itu di sumber daya alam daratan maupun perairan, yang ternyata sekian puluh tahun tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat NTT, dan menurut kami salah satu penyebab utamanya karena korupsi di sektor sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua itu kami akibat dari banyaknya eksploitasi sumber daya alam di NTT yang tidak memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, itu telah mengakibatkan NTT mengalami krisis ekologis ya, pertama dalam konteks keanekaragaman hayati yang kita sudah sulit menemukan cendana, bahkan gaharu juga kura-kura leher ular di Rote misalnya. Maka kami mendorong itu pemerintah menjadikan pemulihan ekologis itu sebagai salah satu agenda utama dalam pengelolaan sumber daya alam di NTT. Nah, yang berikut kami juga mendorong ya pemerintah NTT untuk kita tahu perubahan iklim pemanasan global telah menempatkan NTT sebagai provinsi kepulauan yang kerentanannya cukup tinggi ya. Kita tahu kita pernah mengalami badai seroja dan sebagainya. Nah, kami berharap bahkan akan mengawal
mendorong dengan masif agar pemerintah itu punya agenda utama, itu adalah mitigasi dan mengatasi perubahan iklim yang berpotensi untuk terjadinya bencana ekologis yang jauh lebih besar depannya di Nusa Tenggara Timur. Tiga agenda sebenarnya total ada 13 agenda, dan mungkin saya tambahkan lagi satu rekomendasi utama kami ya di dalam sidang-sidang dan sidang pleno yang diselenggarakan oleh Wali NTT kemarin, yaitu terkait dengan bagaimana pemerintah NTT itu benar-benar melakukan pembangunan yang dibasiskan pada bentang alam NTT, ya, yaitu kita tahu di NTT ada 4 bentang alam utama ya, yang selama ini tidak menjadi percakapan di ruang pembangunan. Ya, pertama itu bentang alam vulkanik yang banyak kita tahu itu terletak di Flores ya, di kawasan Kepulauan Flores. Kemudian itu bentang alam Kars Sabana yang banyak dominan di Sumba dan Timor dan sedikit Flores terutama di daerah Manggarai, dan bentang alam perairan dan bentang alam mangrove. Dan kami merasa bahwa 4 bentang alam ini di dalamnya ada kebudayaan, ada keanekaragaman hayati, baik yang endemik dan non endemik. Dan kita tahu 4 bentang alam ini juga terus mengalami proses penghancuran akibat kebijakan pembangunan yang seringkali tidak peka pada kekhasan 4 bentang alam ini. Saya kasih contoh gini, kita di Flores misalnya punya bentang alam vulkanik ya, di Flores misalnya. Tapi sampai sekarang misalnya kita tidak punya ahli vulkanologi orang NTT sendiri gitu ya. Di Timur dan semua punya ekosistem Kars Sabana, kita juga tidak punya ahli, tidak punya juga ahli Kars Sabana. Itu menurut kami penting karena mengingat bahwa kasus kemarin di Flores, yang terutama di Flores Timur yang Lioto bilang, kita harus jujur bahwa pemerintah gagal dalam upaya mitigasi tersebut. Seharusnya tidak perlu ada korban, seharusnya ketika pemerintah lebih sigap untuk membaca situasi di Gunung Leutobi itu sendiri. Ini ya akibat sumber daya manusia yang memang tidak dibangun berdasarkan situasi sumber daya alam yang kita punya. Kita punya ahli hukum, punya ahli filsafat, ahli politik, tapi kita nggak punya ahli vulkanologi yang justru teman hidup kita sehari-hari begitu. Itu problem akut di NTT itu sering begitu. Kita punya sumber daya manusia yang tidak dibasiskan pada kondisi bentang alam kita sendiri ya. Kita tahu NTT ada ahli filsafat, ahli hukum, tapi ahli vulkanologi tidak ada. Ahli geotermal yang kita punya di Flores juga tidak ada gitu ya. Itu problem kita. Yang menurut kami ke depan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ya, itu menjadi harapan dan juga prioritas ya dari Wahli untuk mengatasi problem ekologi seperti ini ya Pak Umbu ya, untuk pemerintah NTT. Iya. Oke, baik. Untuk harapannya ke depan seperti apa terkait dengan pertemuan ini, Pak? Iya, kami berharap pertemuan ini semakin cepat. Pertama secara internal itu memperkuat kami di Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah, termasuk 7 lembaga anggota untuk mempersiapkan NTT menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut ya kurang lebih 621 peserta yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk juga mempersiapkan diri kemungkinan NTT juga akan menjadi tuan rumah konferensi internasional ekonomi hutan tropis pada tahun 2025 mendatang. Itu yang pertama ya. Harapan yang pertama dari pertemuan ini. Harapan yang kedua dari pertemuan ini itu adalah kami akan segera juga melakukan audiensi dengan pemimpin terpilih di NTT untuk menyampaikan visi wali, misi wali dalam mengawal kepemimpinan baru di NTT. Terutama kami sudah mulai mempersiapkan tools bagaimana mengawal kebijakan ekologis di Nusa Tenggara Timur yang nanti publik bisa melihat kinerja ekologis dari pemerintah daerah itu lewat ruang publik misalnya dalam
konteks misalnya dalam bentuk website dan lain sebagainya. Kami sudah mendapatkan semua visi misi bupati dan gubernur seluruh NTT, dan kami akan menjabarkannya itu untuk menjadi tools untuk mengawal 5 tahun apakah satu janji politik mereka itu ditepati dalam konteks lingkungan hidup dan ekologis. Yang kedua, apakah kerja-kerja kinerja ekologis mereka itu benar-benar berpihak pada kelestarian sumber daya alam, berpihak pada keadilan antar generasi, berpihak pada upaya-upaya penyetaraan warga, terutama warga miskin yang selama ini justru menjadi korban dari bencana-bencana ekologis akibat mekanisme pembangunan yang tidak berpihak pada keadilan ekologis. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Umbu atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses, salam sehat selalu. Ya, sehat selalu juga, sukses selalu juga buat kawan-kawan di RRI dan buat para pemirsa di pendengar RRI, selalu sehat dan terberkati selalu. Baik. Selamat pagi. Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian wawancara kami bersama Umbu Wulang Tanah Amah Paranggi, Direktur Wahli NTT terkait dengan Wahli NTT gelar konsultasi daerah lingkungan hidup tahun 2024.